Semangat pagi, teman-teman Nova. Kali ini kita akan membahas buku Thinking, Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana cara kita berpikir, memproses informasi, dan mengambil keputusan. Daniel Kahneman, seorang psikolog pemenang Nobel, memperkenalkan konsep dua sistem berpikir yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita. Yuk, kita selami isi buku ini untuk memahami pikiran kita lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe channel Audiobook Nova agar tidak melewatkan pembahasan buku inspiratif lainnya. Bagian 1, Sistem 1 dan Sistem 2. Daniel Kahneman membuka bukunya dengan memperkenalkan dua sistem berpikir, Sistem 1 dan Sistem 2. Sistem 1 adalah cara berpikir yang cepat, otomatis, dan intuitif. Ini adalah respons instan yang kita gunakan untuk membuat keputusan cepat tanpa banyak analisis. Contohnya, mengenali wajah seseorang atau menghindari bahaya yang tiba-tiba muncul di jalan. Sementara itu, Sistem 2 adalah cara berpikir yang lebih lambat, analitis, dan logis. Sistem ini digunakan saat kita harus menyelesaikan masalah kompleks atau membuat keputusan penting, seperti menghitung angka atau merencanakan strategi bisnis. Kahneman menjelaskan bahwa kedua sistem ini bekerja secara bersamaan, tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem 1 sangat efisien untuk situasi darurat, tetapi rentan terhadap bias dan kesalahan. Di sisi lain, Sistem 2 lebih akurat tetapi membutuhkan lebih banyak energi mental, sehingga seringkali diabaikan dalam keputusan sehari-hari. Dia juga menyoroti bagaimana Sistem 1 seringkali mengambil alih ketika kita merasa lelah atau terburu-buru. Akibatnya, kita cenderung membuat keputusan berdasarkan insting daripada analisis logis. Menurut Kahneman, memahami perbedaan ini adalah langkah pertama untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kita. Pesan utama, Sistem 1 cepat tetapi rentan terhadap kesalahan, sementara Sistem 2 lebih akurat tetapi membutuhkan usaha lebih. Pelajaran penting, pahami kapan harus menggunakan Sistem 1 dan kapan harus melibatkan Sistem 2. Bagian 2, bias kognitif. Dalam bab ini, Kahneman membahas berbagai jenis bias kognitif yang memengaruhi cara kita berpikir. Dia menjelaskan bahwa bias adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang seringkali disebabkan oleh dominasi Sistem 1. Salah satu bias yang dibahas adalah bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk mencari informasi yang mendukung keyakinan kita dan mengabaikan fakta yang bertentangan. Dia juga memperkenalkan konsep efek anchoring, di mana angka atau informasi awal yang kita terima memengaruhi keputusan kita. Sebagai contoh, jika seseorang melihat harga awal sebuah produk sangat tinggi, mereka mungkin menganggap diskon besar sebagai penawaran yang bagus, meskipun harga akhir tetap mahal. Kahneman menjelaskan bahwa bias ini seringkali terjadi tanpa kita sadari, dan dampaknya bisa signifikan dalam pengambilan keputusan pribadi maupun profesional. Dia mengajak pembaca untuk lebih sadar akan keberadaan bias ini dan mencoba untuk mengurangi pengaruhnya. Dia juga memberikan contoh nyata tentang bagaimana bias kognitif memengaruhi keputusan dalam dunia bisnis dan investasi. Misalnya, investor seringkali terjebak dalam bias overconfidence, di mana mereka terlalu percaya diri terhadap kemampuan mereka untuk memprediksi pasar. Pesan utama, bias kognitif adalah penghalang utama untuk pengambilan keputusan yang rasional. Pelajaran penting, sadarilah keberadaan bias dalam pikiranmu dan latih dirimu untuk meminimalkan pengaruhnya. Bagian 3, hukum angka kecil. Kahneman memperkenalkan konsep hukum angka kecil yang menunjukkan bahwa orang cenderung menarik kesimpulan yang salah dari sampel data yang kecil. Dia menjelaskan bahwa Sistem 1 seringkali membuat kita melebih-lebihkan keakuratan data yang terbatas. Sebagai contoh, jika kita mendengar dua cerita sukses dari pengusaha yang tidak memiliki gelar pendidikan tinggi, kita mungkin langsung menyimpulkan bahwa pendidikan tidak penting untuk sukses. Padahal, kesimpulan ini didasarkan pada sampel yang terlalu kecil untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Kahneman menekankan pentingnya statistik dan analisis data yang mendalam dalam pengambilan keputusan. Dia mendorong pembaca untuk tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan tanpa mempertimbangkan konteks dan sampel yang lebih besar. Dia juga membahas bagaimana pemahaman yang buruk tentang statistik dapat menyebabkan kesalahan besar dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Misalnya, kebijakan publik yang didasarkan pada data yang tidak lengkap atau salah tafsir seringkali gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Pesan utama, jangan terlalu percaya pada kesimpulan dari sampel data kecil.
Pelajaran penting, gunakan statistik yang memadai untuk mendukung keputusanmu. Bagian 4, efek framing. Dalam bab ini, Kahneman menjelaskan bagaimana cara penyajian informasi atau framing dapat memengaruhi keputusan kita. Dia menunjukkan bahwa orang cenderung membuat keputusan yang berbeda tergantung pada bagaimana informasi itu disampaikan, meskipun isinya sama. Sebagai contoh, jika seseorang diberitahu bahwa suatu operasi memiliki peluang sukses 90%, mereka cenderung merasa lebih positif dibandingkan jika diberitahu bahwa operasi tersebut memiliki peluang gagal 10%. Meskipun kedua pernyataan itu secara statistik identik, framing yang berbeda dapat memengaruhi persepsi dan keputusan kita. Kahneman menekankan pentingnya mengenali efek framing dalam komunikasi sehari-hari. Dia juga mengingatkan pembaca untuk lebih kritis terhadap cara informasi disampaikan, terutama dalam konteks pemasaran atau propaganda politik. Dia juga memberikan tips praktis untuk mengurangi pengaruh efek framing. Salah satunya adalah dengan mencoba melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Pesan utama, cara penyajian informasi dapat memengaruhi persepsi dan keputusan kita. Pelajaran penting, kritis terhadap cara informasi disampaikan dan latih dirimu untuk melihatnya dari berbagai perspektif. Bagian 5, kesalahan prediksi. Kahneman menutup pembahasan utama dengan membahas kesalahan prediksi yang sering kita buat, terutama terkait masa depan. Dia menjelaskan bahwa sistem 1 cenderung melebih-lebihkan kemampuan kita untuk memprediksi hasil berdasarkan informasi yang terbatas. Sebagai contoh, banyak orang cenderung merasa yakin bahwa mereka tahu apa yang akan terjadi dalam hidup mereka dalam 5 tahun ke depan. Padahal, kenyataannya, prediksi semacam itu seringkali meleset karena kita tidak mempertimbangkan variabel-variabel tak terduga. Kahneman juga menjelaskan konsep illusion of validity, yaitu keyakinan bahwa prediksi kita benar hanya karena kita merasa yakin, meskipun data atau bukti tidak mendukungnya. Dia mendorong pembaca untuk lebih realistis dalam membuat prediksi dan lebih mengandalkan data daripada intuisi. Pesan utama, prediksi kita seringkali tidak akurat karena terlalu bergantung pada intuisi. Pelajaran penting, gunakan data dan analisis untuk membuat prediksi yang lebih realistis. Penutup, buku Thinking, Fast and Slow mengajarkan kita untuk lebih memahami cara berpikir kita dan bagaimana meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan memahami perbedaan antara sistem 1 dan sistem 2, serta mengenali bias dan kesalahan berpikir, kita dapat menjadi individu yang lebih rasional dan bijaksana. Dari 5 konsep yang dibahas, mana yang paling relevan dengan pengalamanmu? Yuk, tuliskan di kolom komentar dan bagikan ceritamu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan buku berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.